kemarin itu ada yang salah paham. Meskipun saya melakukan, saya harus introspeksi Pak Edi. Saya barangkali salah merujuk nama, karena ada kemiripan ya, karena ada kemiripan nama. Tapi nama bapaknya yang keliru. Tapi saya harus akui seorang akademisi itu keliru, katakan keliru. Akademisi bisa salah Pak Edi, tapi yang penting tidak boleh bohong. Akademisi bisa keliru, tapi tidak boleh bohong. Kalau keliru harus diklarifikasi dan diluruskan. Betul kemarin saya berkata bahwa orang yang pertama kali memperkenalkan penyembahan ibadah pada patung atau berhala itu bernama kemarin itu Amr bin Harith. Karena saya terlalu terlalu menggebu-gebu dalam semangat ya. Amr bin Harith. Sebetulnya bukan Amr bin Harith tapi Amr bin Luhai. Ya, Amr bin Luhai. Dan memang di sini dikatakan Amr bin Rabi'ah itu disapa dengan sebutan Amr bin Luhai bin Harithah. Nah, sama-sama Harith ya, jadi kadang-kadang ada kurang match gitu ya. Jadi namanya itu Amr bin Rabi'ah, wa huwa Luhai bin Harithah bin Amr bin Amir al-Azdi. Jadi dia itu bernama Amr bin Rabi'ah dan dia itu disapa dengan Rabi'ah ini namanya dari Luhai ya, bin Harithah bin Amr bin Amir al-Azdi, dari suku al-Azdi. Al-Azdi. Kalau dari buku ini dari keturunan Yoktan. Ya, betul, dari keturunan Yoktan, bukan keturunan Ismail, keturunan Yoktan. Ingat, lakopnya yang di belakang itu Al-Azdi. Jadi memang yang pertama kali memperkenalkan penyembahan berhala sebagai peribadatan yang masuk ke Ka'bah itu bukan dari keturunan Ismail. Karena suku bangsa yang disebut Al-Azdi itu dari keturunan Yoktan. Dan Yoktan ini bukan keturunan Ismail. Ibrahim itu bukan juga. Bahkan juga bukan keturunan Ibrahim. Dan ini disebut bahwa Abu Khuza'ah, dia sebagai bapaknya kaum Khuza'ah. Yang paling penting di sini, kemarin saya harus menegaskan, memang ini ada kaitan dengan suku Jurhumiyah. Di sini dikatakan jelas tuh, wa kanat Amr bin Luhai Fuhairah. Jadi ibunya itu dari Amr bin Luhai itu bernama Fuhairah. Ini anaknya Amr bin Harith. Anak perempuan dari Amr bin Harith. Nama lainnya Fuhairah itu Qama'ah. Kemudian dia itu dari suku mana? Dari suku Al-Jurhumi. Jadi kalau dari garis bapak ya, siapa itu Amr bin Luhai? Itu dari suku Al-Azdi. Sedangkan dari garis ibu dari suku Al-Jurhumi. Al-Azdi maupun Al-Jurhumi itu sama-sama dari kalangan kaum keturunan Yoktan, bukan keturunan Ismail. Jadi supaya pemirsa ini tidak salah paham, Ali. Jadi seakan-akan kita itu menuduh semua orang zaman ini penyembah berhala. Padahal Pak Ali tadi sudah menyebutkan salah satu penulis tafsir yang terkenal itu dari Yaman juga. Makanya ini kan perlu kecerdasan tingkat tinggi untuk memahami bahasa yang saya sampaikan. Jangan-jangan mereka itu tidak paham apa yang kita bicarakan, kemudian langsung terjadi lompatan kesimpulan. Ada generalisasi. Kalau bahasa Surabaya itu gebiak uya. Bukan begitu maksudnya. Penontonnya dipotong-potong. Karena memang barangkali ada sesuatu pemahaman yang tidak utuh, tidak nyambung. Kemudian disimpulkan seakan-akan kita ini mencoba untuk membenci orang-orang Yaman. Bukan itu. Bani Quraisy juga ada yang jatuh dalam penyembahan berhala. Bani selain keturunan Ismail juga ada yang Hanif, mengikuti imannya Ismail. Tapi jangan sampai dikorbankan bahwa keturunan Ismail, Bani Ismail itu orang yang pertama kali memperkenalkan berhala. Itu yang harus diluruskan. Soalnya dokumennya nggak ada. Karena dokumennya nggak ada. Soalnya kita berangkat dari dokumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wassaada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Apapun keyakinan kita, berbeda dalam masalah apapun, selama masih kita bersaudara sesama orang Islam, bahkan satu negara, satu bangsa, satu tanah air, walaupun berbeda-beda suku, kita tetap harus saling mendoakan satu sama lain. Mobil khusus saudara-saudara kita yang ada di Gaza, ada di Palestina, dan juga di tempat lain yang mungkin sedang dirampas hak-haknya, dijajah oleh pihak manapun. Semoga Allah berikan mereka kemenangan, dan yang telah ditimpa kemalangan Allah berikan mereka kesabaran. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kepada Pak Dr. Manahim yang sudah memberikan tanggapan kepada kritik saya. Walaupun selama konten tidak pernah menyebut nama Zaini, tetapi itu konten diupload di dua channel, di mana dua-duanya sama-sama memasang foto saya dengan judul yang agak-agak bombastis. Saya disebut si paling jujur, atau ada narasi pertanyaan siapa yang bohong dan sebagainya. Tetapi saya tangkap poin yang paling utama dalam kontennya Pak Manahim dalam rangka menanggapi saya itu adalah yang pertama, beliau mengakui salah. Akademisi boleh salah tapi tidak boleh bohong. Saya anggap itu berarti beliau mempertegas sebagai seorang akademisi. Yang pertama. Yang kedua, iktidar, ya nggak apa-apa salah. Akademisi kan juga orang, nggak apa-apa salah. Yang penting jangan bohong. Tetapi ketika dia mengatakan salah, kok seperti diperkecil kesalahannya kepada hanya salah menyebut nama karena ada kemiripan antara Haris dan Harisah. Mestinya Amr bin Luhai bin Harisah, dia terjebak kepada Amr bin Haris. Hanya masalah Haris dengan Harisah. Ini kesalahan sepele gitu. Toh secara substansi atau secara general itu tidak salah. Apa buktinya tidak salah? Karena Amr bin Luhai ini memang kalau dari bapaknya jalur Azdi, tapi jalur ibunya kan dari jalur Jurhum. Sehingga ketika dinarasikan di konten kemarin bahwa yang pertama kali membawa berhala ke Mekah itu adalah orang dari suku Jurhum. Jadi gak ada masalah katanya. Sekarang mari saya buka clue paling sederhana. Yang saya kritisi tidak mungkin hanya karena keceplosan salah menyebut nama.
Masa konten saya mau ngeritik orang karena salah menyebut nama? Berapa banyak orang salah menyebut nama? Sekelas Gus Baha kalau cuma salah, terlupa menyebut nama, bercerita tentang kisahnya Nabi Ibrahim, tapi yang terucap kisahnya Nabi Musa. Biasa Pak, nggak ada orang heboh dengan masalah itu. Tapi ketika Anda bilang ini dari suku Jurhum, di situ saya melihat ini dirubah sejarahnya atau tidak paham proses terjadinya. Ya. Ada orang bernama Haris. Ini Jurhum, dia yang menguasai Mekah, menguasai Ka'bah, menguasai urusan Ka'bah. Lalu diberontak oleh Amr bin Luhai dari suku Azdi. Suku Jurhum dan suku Azdi ini berantem Pak. Perwakilannya maksudnya. Perwakilan dari suku Jurhum diserang oleh perwakilan dari suku Azdi. Diserang lalu diganti menjadi nyembah berhala. Kalau diserang oleh Al-Azdi menjadi nyembah berhala, berarti suku Jurhum ini sebelumnya memang bukan menyembah berhala. Dan memang suku Jurhum ini yang menjaga tradisi Ismail. Dari setelah Nabi Ismail itu yang memegang kendali Ka'bah itu ya suku Jurhum itu. Tidak ada berhala. Baru muncul dari suku Azdi menyerang orang suku Jurhum ini. Sehingga diganti menjadi berhala. Ini kok Anda bilang, ini kan sama-sama yang pertama kali membawa berhala hanya karena Amr bin Luhai ibunya dari Azdi. Kan lucu Pak. Makanya kalau mau hitung suku orang lurus Pak, jangan dicampur-campur, ini masalahnya ya. Dicampur-campur saya kira itu untuk menegaskan tidak terlalu salah itu saja sih. Ngeles ya, ngeles udah keliru menggambarkan suku kok. Azdi itu yang menyerang suku Jurhum. Cuma kebetulan Azdi ini kalau dari jalur ibunya memang sama-sama dari Jurhum, tapi dia sebagai Azdi karena orang Arab menghitung suku itu dari bapak, nggak ada orang dihitung suku dari ibu. Kepala kabilah itu laki-laki, sehingga muntasib kepada kepala kabilahnya laki-laki. Semua orang muntasib kepada kabilahnya itu dari laki-laki. Makanya ada Abu Khoza'ah, ya. Nggak ada kabilah itu yang namanya Ummu, kabilah dari perempuan, nggak ada Pak, ya. Gitu ya. Jadi jangan ngeles-ngeles, tapi kan dari ibu juga sama. Kita bicara ini sedang berpolemik dua kabilah kok. Artinya perwakilan dari kabilah Azdi menyerang orang kabilah Jurhum. Kok mau dianggap sama? Gitu Pak ya, satu. Yang kedua, Anda kan ngegas ini Jurhum dan Azdi sama saja. Sama-sama bukan keturunan Ismail. Artinya ingin dikokohkan bahwa yang pertama kali membawa berhala bukan keturunan Ismail. Padahal sebelumnya Anda sudah sepakat bahwasanya dari keturunan siapapun itu yang jahat ada, yang tidak jahat ada. Artinya sebetulnya kalau Anda itu berpikir terbuka ya bisa saja yang pertama kali menyembah berhala itu dari Ismail, ya bisa saja, kenapa tidak? Ya. Keturunan Ibrahim itu ada yang dolim bahkan banyak, itu ada dalam Al-Quran, ayatnya ada. Ya. Qala min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin, itu tafsirannya Ibnu Abbas mengatakan annahu satakunu fi dzurriyyatika dzalimun, akan ada keturunan kamu itu yang zalim. Contohnya Abu Lahab. Itu paman Nabi, keturunan Ibrahim jelas, keturunan Ismail jelas, dari Adnan jelas, dari Quraisy jelas, Bani Hashim jelas. Tapi jadi orang yang paling menentang Nabi. Nah, jadi sebetulnya ini bicara masalah data saja, dokumen saja. Bukan masalah masa keturunan Ismail yang pertama kali berhala. Bukan masalah itu. Bisa saja begitu ya. Yang pertama kali kafir bisa jadi. Kenapa? Karena ini kita tidak bicara sebagai asumsi pribadi tapi data. Sekarang ketika Anda mengatakan bahwasanya yang pertama kali membawa berhala itu adalah Amr bin Luhai, data Anda kitab yang berjudul Kitabul Asnam ditulis oleh Abi Mundir Hisham bin Muhammad bin Sa'ib Al-Kalabi, wafat tahun 204 kalau tidak salah, lahirnya tahun 110. Berarti dari tahun 110 sampai 204 hidupnya orang ini. Di situ dijelaskan Amr bin Luhai awwaluman ghayyara dina Ismail, pertama kali merubah agama Ismail. Anda sepakat ini Azdi. Sepakat Azdi dari Kohton. Sekarang Kohton itu kira-kira masuk Ismail apa tidak? Kalau data yang Anda baca mengatakan tidak sebelum-sebelumnya. Tapi kalau Anda misalnya mengutip kepada pendapat orang yang menulis kitab Anda, maka Kohton itu dari Ismail, Pak. Sekarang perhatikan di sebelah itu. Tidak perlu saya bacakan. Itu ada kitab At-Tabaqat Al-Kubra karya Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad ini lahirnya 164 Hijriah. Wafatnya 200 lebih. Artinya dari tahun 164 Hijriah sampai tahun 204 itu ada berapa tahun, Pak?
ada misalnya sekitar 36 tahun. Berarti bisa kita bilang Ibnu Sa'ad ini sezaman dengan yang menulis kitab bapak itu, yaitu Muhammad bin Hisham bin Sa'ib Al-Kalabi. Ini sezaman, Pak. Ibnu Sa'ad sezaman. Apa kata Ibnu Sa'ad? Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Qahtona jama'u al-Yaman. Dan kepada Qahton ini berkumpulnya nasab orang-orang Yaman. Begitu kira-kira ya. Faman nasabahu ila Ismailah bin Ibrahimah, maka barang siapa yang berpendapat atau menisbatkan Qahton itu kepada Ibrahim bin Ismail, ini sudah jelas berarti ada perbedaan pendapat. Ada yang menasabkan kepada Ibrahim bin Ismail. Qala, maka orang itu atau ulama itu berpendapat atau berkata, maksudnya di sini mereka ulama-ulama itu menuangkan nasabnya Qahton. Siapa itu? Qahton bin Al-Hamaisyah bin Tayammun bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim. Hakadha. Nah, beginilah karena ada nasabahu menisbatkan, atau nasabahu lah, bebas kalau baca ya. Hu kepada Qahton itu siapa yang menisbatkan? Hisham bin Muhammad bin Sa'ib Al-Kalabi. Jadi kata ulama yang sezaman dengan penulis kitabnya Pak Manahem ini, yaitu Kitabul Asnam, justru penulis kitab itu berpendapat atau menisbatkan Qahton itu kepada Ismail. An abihi, dia dapat riwayat dari bapaknya. Annahu, bahwasanya bapaknya itu adrokah, menemui atau mendapati ahlan nasabi, para ahli nasab, wal ilmi dan ahli ilmu ya. Yunsibuna Qahtona, menasabkan Qahton itu ya ila Ismail bin Ibrahim, kepada Ismail bin Ibrahim. Itu Pak ya itu. Jadi Anda bawakan kitab di mana kitab itu ditulis oleh seseorang, di mana seseorang itu mengatakan Qahton ya dari Ismail. Dia dapat riwayat dari bapaknya dan bapaknya mempertegas bahwa menyaksikan ulama-ulama nasab dan ahli ilmu yang memang menasabkan ke Nabi Ismail. Itu kan data, Pak. Lalu itu mau dibuang karena tidak sama dengan data Bapak. Jadi yang punya data, yang punya supremasi untuk mengatakan ini saya punya data, kamu tidak punya data, mau dibuang semua. Ini masa lalu, Pak. Orang bicara masa lalu itu berbeda-beda versi, biasa. Jangan merasa kita yang paling pakar, kita yang paling tahu data, terus kalau orang lain tidak punya data. Ini belum saya bawakan bagaimana, karena kalau misal saya bawakan hadis Sahih Bukhari, bagaimana tarikhnya Ibnu Hajar, Bapak nggak kena kan? Kenapa? Karena tidak lebih tua. Ibnu Hajar abad berapa? Bukhari abad berapa? Jauh. Jadi kita main data yang paling tua. Saya pakai kitab ulama yang nulis kitabnya Bapak. Jadi tidak percaya nanti Ibnu Sa'ad bisa aja bohong. Ya terus kita Bapak apa jaminannya tidak bohong kalau mau main begitu ya? Jadi kalau ada orang yang bilang Qahton itu dari Ismail, nggak usah kaget, nggak usah heran. Itu sudah diperdebatkan ulama ya. Itu pendalilannya ada, Pak. Jadi ulama itu kalau membangun pendapat nggak hanya bongkar-bongkar tulisan, nggak, Pak. Ada tarjihnya, ada dalilnya, bagaimana memahami ucapan Abu Hurairah ketika bilang ya bani sama hadihi ummatukum ya. Bagaimana hadis Nabi dan bagaimana firman Allah, semua dikait-kaitkan, Pak, lalu menjadi satu kesimpulan. Berbeda nggak apa-apa, tapi jangan digas ini salah semua, nggak sesuai dengan sumber eksternal lah, nggak sesuai dengan yang lebih tua lah. Halah ya. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.